واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جدك دنيا وغايتها ومن علومك علم الله والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعليما وتعلما والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن تعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه سنة لله تعالى. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sanadul Muttasil rahimahullah ta'ala ala masyayikhina masyayikhum mu'allimina mu'allimikum وعلى من نفع ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدائرين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita rasakan, nikmat yang kecil sering kita lupakan, yang sering kita pikirkan nikmat yang besar. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kurang-kurang nikmat kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Sehingga dengan karunia Allah inilah, dari nikmat iman, Islam dan ihsan tersebut, kita masih diberikan nikmat sehat afiat dan panjang umur. Berkata sahabat mulia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, wa min kulli ni'amin katsirin yakfika islamu ni'matan. Dari semua nikmat yang kita idam-idamkan, bahkan yang sudah kita rasakan, sejatinya nikmat itu yang sebenar-benar nikmat tanpa kita sadari, kita sudah menjadi orang Islam tanpa perlu susah payah. Kita sudah jadi seorang muslim tanpa bersusah payah. Banyak di luar sana saudara-saudara kita yang belum diberi hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana yang masih mencari kebenaran,
ilahi, tetapi hatinya masih tertutup dari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati yang tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukakan hati itu dengan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kita yang sudah menjadi muslim, jangan mengalah tatkala ada saudara kita yang baru mendapatkan hidayah, orang yang baru login, baru mau masuk Islam, itu imannya lagi tinggi-tingginya. Tapi kita yang udah jadi muslim, di mana posisi kita? Apakah kita senantiasa naik seperti imannya para sahabat, atau yazid wa yanqus, bertambah enggak, berkurang enggak? Ini yang level kedua, imannya para malaikat. Yang level pertama tadi yazid wa yanqus, cenderung naik dan tidak berpotensi untuk turun apapun ujiannya. Contohnya sampai para sahabat mulia, para anbiya, para nabi. Untuk mencapai derajat itu perlu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang diuji itu untuk menambahkan derajat keimanannya, bukan orang diuji justru karena Allah nggak sayang. Itu pikiran yang salah. Nah, kita di posisi yang mana? Kita belum sampai iman kita konstan, stabil seperti para malaikat. Hari ini alhamdulillah sholat jamaah di masjid on time. Besok banyak urusan hari Senin biasanya. First week, kalau kata orang London, first week, minggu pertama, ya kan? Ada dulu istilahnya I like Monday. Kenapa? Itu menjadi propaganda, menjadikan sebuah syiar untuk melawan bahwasanya doktrin hari Senin itu hari yang mematikan. Kenapa? Orang baru di-charge baterainya dengan liburan segala macam, begitu masuk hari Senin, yang ada di dalam fil aqli wal qalbi bashar, dalam benak manusia yang biasa itu apa? Wah, membantu tugas dan lain sebagainya. Tetapi propaganda ini disebarkan oleh ulama-ulama. Jangan gara-gara urusan dunia maka kemuliaan yaumul Itsnin, hari Senin itu menjadi berkurang, karena hari Senin itu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengenal namanya Islam. Maka awalilah di awal pekan hari Senin besok, karena itu hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika yauma wulidtu wa yauma yub'atsu wa yauma amutu. Di hari itu aku dilahirkan, kata Rasulullah. Di hari itu aku diutus, dan di hari itu juga aku diwafatkan. Ada riwayat lain Rasulullah diutus di hari Kamis. Seperti itu. Ini semua riwayat mutawatir. Apa yang paling masyhur di hari Senin. Maka karena puncaknya hari Senin, hari yang disukai Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW paling banyak, paling pandai, dan paling maksimal dalam bersyukur. Dalam riwayat Rasulullah, sebelum turunnya risalah nubuwah kenabian, Rasulullah SAW juga sudah memuliakan hari Senin. Rasulullah sering tirakat, Rasulullah sering khalwat, Rasulullah sering menyendiri, bertafakur kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu risalah nubuwah datang, Rasulullah puasa di sini. Puasa di hari Senin dan juga hari Kamis. Inilah salah satu sebab Rasulullah disebutkan sebagai
hamba Allah yang paling pandai bersyukur. Karena orang yang paling pandai bersyukur adalah orang yang tidak menjauhi nikmat yang dia rasakan di dunia dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mutmainah, Ustaz Farhan, orang tua kita dan jamaah sekalian yang istiqomah di pertemuan yang insyaallah ini pertemuan ketiga. Kita ini sudah sampai di bulan terakhir dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. In iddat asyhur indallahi syahran fi kitabillah in iddat asyhur indallahi syahran fi kitabillah minhu arba'atun. Di sisi Allah itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rajab, di antaranya Muharram, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan yang nyempil jauh sendiri adalah Rajab. Kita sekarang di awal Zulhijjah. Di awal Zulhijjah. Begitu banyak fadilahnya di awal Zulhijjah. Kenapa Ramadan itu disebutkan sebagai bulan haram? Tetapi justru Ramadan ini fadilah-fadilahnya melampaui dari 4 bulan haram ini. Kalau di Ramadan, hari-hari, waktu-waktu yang mustajab dan mulia di sisi Allah justru 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, adapun di Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia ini justru 10 awal, hari-hari 10 awal di bulan haram. Dikatakan dalam satu hadis, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa habba ilayya 'amalan bi hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidaklah hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh hari-hari di bulan tersebut, melainkan 10 hari pertama yang lebih Allah cintai, amal ibadahnya itu dinilai sebagai amal ibadahnya para orang-orang soleh. Lantas bagi yang tidak memiliki dasar pengetahuan apa-apa, ini perlu diajak, perlu dirangkul, perlu dijelaskan. Ini kita udah Zulhijjah, bentar lagi ganti tahun, mau Muharram. Bahkan habis Ramadan, terus Syawal maknanya peningkatan, tapi berapa banyak di antara kita justru volume ibadahnya makin berkurang. Maksud Dzulqa'dah, orang pada mulai sibuk lagi, mulai berkurang volume ibadahnya. Nah, dan juga Zulhijjah, yang orang ingat Zulhijjah itu bukan ibadahnya, tapi apa yang ingat? Kurban, lebaran. Apalagi bocah halus. Kalau dari Zulhijjah ingat apa? Kambing besar. Tontonan gratis, kata bulan beli tiket. Ya kan? Asal mau panas-panasan, pulang udah kayak jadi condet. Condet itu biar toko parfum, Pak. Iya. Jadi kita kalau condet, biar agak mandi wangi, Pak. Nah, ini bocah nih bisa kambing nih. Kalau dari tadi kita ke condet, kita agak mandi, ada toko parfum wangi gitu. Nah, ini bocah musim-musim begini, habis mandi lihat kambing wangi lagi, hilang wanginya, berubah jadi wangi kambing. Naga. Tapi gak apa-apa, tapi Rasulullah senang. Karena apa? Dzalika wa ba'dhin sya'allah fa inna min taqwa. Kalau tekankan di situ, Allah memberikan dengan isim isyarah. Dzalika itu tuh ciri-ciri orang yang pandai mensiarkan agama Islam. Artinya itu ada didasari dengan takwa yang
terbesit di dalam hati. Jadi kita harus nurut nih. Orang yang dagang kambing itu membantu kita biar kita kan teman Allah Ta'ala. Iya benar. Bukan semata-mata cuan, bukan semata-mata cuan yang dapat pahala. Lalu gitu. Kerja, ibadah kerja. Ada kerja dapat kerja, gak diniatin ibadah yang ada pahala. Tapi ada kerjaan itu udah ibadah, dia tahu ngebantuin orang buat ibadah. Niatnya lupa. Tapi gara-gara dia orang jadi ibadah, pahala juga. Minggu lalu dibahas perkara masalahnya. Niat itu keinginan, obsesi manusia. Tapi niat yang mana dari Allah adalah niat ya adli mardhatillah, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Dalam redaksi ini Rasulullah menggunakan kalimat ahabbun, lebih dicintai, lebih disukai. Bukan menggunakan kalimat yang lain. Namanya kalau dicintai berarti perbuatan itu atau amaliyah itu nggak cuma sekali dilakukan, ya cuma sekali dia lakukan. Penilaian itu nggak cuma sekali buat Allah, terus menerus dari mulai niatnya sampai amaliyahnya selesai, sampai tuntas. Itu Allah terus cintai. Sampai kapan pahala? Ila yaumil qiyamah. Tapi kalau nggak dicintain, baru niat aja itu baru Allah pandang. Tapi ini udah Allah cintain. Artinya apa? Udah pasti Allah catat. Udah ada kebahagiaan nyata. Maka kata Rasulullah SAW yang pandai untuk mengatur waktu di bulan Dzulhijjah ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, kaifa na'mal fihinna, gimana kita ini beramal di 10 hari itu? Rasulullah jelaskan, alaikum kun akilan, jadilah kalian manusia yang cerdas. Kata Rasulullah, alal akil antakuna lahu sa'ah, bagi orang yang cerdas ini memiliki manajemen waktu yang bagus, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, saat tunjuna di biharokah, di bulan-bulan itu dia pandai mengatur waktunya munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat, doa, sholat malam. Beda derajatnya dengan sholat sunnah, beda derajatnya di bulan-bulan kata Dzulhijjah sekalipun. Tapi kalau udah lewat 10 hari beda. Maka wasa'atun yuhasibu biha nafsah. Rasulullah lanjutkan, dan juga ada di mana kita pandai mengatur waktu untuk yuhasib. Ini kaitannya dengan kata muhasabah, timbang menimbang, introspeksi. Jadi di 10 hari itu sholat kita yang kira-kira menurut kita deh, itu udah paling cakep menurut kita itu sholat 5 waktu berapa tinggal. Terus kita merasa soleh di situ, udah merasa paling abid gitu, merasa paling ibadah. Padahal di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu standarnya kita menjadi orang muslim. Kita jaga sholat 5 waktu nih, kita puasa Ramadan, yang ada rezeki nabung buat ibadah. Terus kita merasa paling soleh. Padahal Islam itu dibentuk, ditegakkan dengan 5 hal. Itu tadi, setelah beriman kita sholat, puasa dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang paling itu standarnya di orang muslim. Terus kalau solehan adanya di mana? Ya sholat itu pasti tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada waktu. Kalau kita menjaga hukumullah, hubungan kepada Allah, juga hukukul ibad, hubungan sesama manusia. Asbab kita rajin sholat 5 waktu, asbab kita rajin jamaah, tentu silaturahmi kita dijaga. Karena tujuan sholat 5 waktu
Rasulullah dan Allah wabil khusus menginginkan untuk kita sholat jamaah dia muwajahah, sering ketemu tatap muka, wajhun biwajhin, muka dengan muka, silaturahmi, yadan biyadin, tangan dengan tangan, salam-salaman. Itu begitu. Jadi kesolat itu adalah buah dari ibadah pokok. Nah, di 10 Zulhijjah ini ada satu hari yang di situ kata Rasulullah SAW, ahtasibu ilallah, aku mengharapkan kepada Allah ayyaghfir li wa ummati kullu dhanbi, ayyaghfir li wa ummati dhanban sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. Di satu hari itu aku berharap, kata Rasulullah SAW, Allah mau mengampuni dosa-dosa umatku. Kalau mengatakan Rasulullah Allah mengampuniku, bukan artinya Rasulullah punya dosa, bukan. Rasulullah maksudnya apa? Itu buat pelajaran. Rasulullah jadi masuk surga aja masih mau puasa, gitu. Hisabnya dia masih menegangkan gitu. Belum hisab ya di mizan. Di alam kubur kita belum tahu apakah malaikat senyum sama kita, apa cemberut aja. Di alam kubur, di dunia kita juga nggak tahu apa bini kita atau kita pulang senyum apa kagak, begitu. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini dosa umatku setahun yang lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil, Pak. Dosa-dosa belum diampuni. Berarti sudah diampuni. Begitu kalau kita puasa. Terus dilanjutkan, dan dosa juga yang setahun akan datang. Dosa setahun yang akan datang. Ulama mengatakan, wa man ghufira fi hadzal ayyam ayat tali'a umruhu ila sanatin adiyah. Orang yang diampuni dosanya di itu hari, entar raya Arafah, pasti katanya Allah panjangin umurnya setahun yang akan datang. Allah. Gimana itu puasa Arafah? Bagaimana mungkin setahun puasa amal yang setahun yang akan datang kalau nggak umur kita nyampe? Ya, istimewa. Rasulullah paling paham keadaan umatnya. Terus ada orang jahil, oh begitu Beb, yaudah kalau begitu, nanti puasa besok ada apa? Habis itu, nanti dosa lagi. Aduh. Bukan begitu pemahamannya, bukan. Pemahaman aja. Bahwa pemahaman diampuni dosanya setahun yang akan datang. Allah menghindarkan kita dari niat-niat potensi-potensi minal fujur. Allah menjauhkan kita dari amalia-amalia yang menjerumuskan kita pada perbuatan yang buruk. Allah gampangin kita buat tobat, begitu ya. Kenapa? Tadi satu konsekuensinya. Ini dosa kecil doang. Nah kalau dia masih zina mah kagak bisa, udah taubat, begitu kira-kira. Masa zina mau ditimbang puasa satu hari sunnah, kagak nyakak tulisan. Kalau anak sekarang QRIS-nya itu kagak nyakak taubat ya. Kan karena apa bayar pakai QRIS. Iya zaman now. Ini istilahnya di hari Arafah, kalau istilah ketiga nih hidden gem. Apa ya? Sesuatu yang tersembunyi. Kita orang pada lupa, tahu lebaran yang ngurusin kurban. Padahal salaf soleh di hari Arafah disunahkan oleh Rasulullah SAW begitu maghrib nih. Besok lebaran kan ada apa? Jumat. Berarti malam Khamis yakni tanggal 9 Zulhijjahnya begitu maghrib
itu langsung diikat oleh Rasulullah SAW dengan takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad? Habis sholat diikuti dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa kita takbir kata Rasulullah? Karena yang di padang Arafah, yang di Mina itu dosa-dosanya diampuni. Saat semua orang diampuni, kita bertakbir Allah Maha Besar, Allah Maha Rahman. Kita memuliakan hari Arafah, kita juga kebagian berharap dosa kita diampuni. Sebab kita mengingat mereka sedang ada di Mina. Mereka bertalbiyah, sunnah. Kita juga bertalbiyah di sini. Tapi kita disunahkan untuk takbir. Ya, takbir muqayyad karena takbir yang terikat dengan waktu sholat. Subuh takbir lagi nggak apa-apa, cuma jangan pakai mic. Ntar kata tetangga, ini buat mainan tulistan. Jadi buru-buru kamunya dibawa kemana? Bingung lebaran, mau taruh di mana nih kamu? Lebaran masih besok. Gara-gara di takbiran pakai muqayyad takbir sir aja. Takbir sir. Tapi di setiap waktu. Begitu dari 9 Zulhijjah masuk maghrib baru kita sudah takbir mutlak. Langsung jahar, hajar bukan pakai mic doang. Kirimin WA takbir semua, takbir. Yang pada kerja pulang takbiran. Di jalan jangan dengerin apa nih? MP3. Jangan dengerin apa itu? Musik, takbir setel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di jalan dia nangis. Bapak udah gak ada. Bapak udah gak ada. Biasanya kalau belajar ada yang masih di kompor lah, kompor ini. Dia lupa lampu merah nambah. Ya Allah. Nah itu capek. Biasa. Tapi jangan apa. Itu adalah sebuah tanda-tanda bahwasanya Allah masih sayang kita dan rahmatnya. Dan jangan lupa persiapan kita untuk meramaikan. Kata Rasulullah SAW, ayu a'malin afdal atau ahabbu indallah fi yaumin nahar. Apa amaliyah yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya saat hari nahar, hari penyembelihan, yaitu qit'atid-dam, menumpahkan darah. Maka karena kurban berasal dari kata qarraba yuqarribu qurbanan wa taqriban, mendekat, tujuannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhati-hati. Kita harus cakepin niat kita kepada Allah. Kita cakepin, perbagusin niat kita. Hatta wasilah kita buat berkurban di kambing harus dibagusin, dirapihin. Kita yang berkurban itu dianjurkan untuk tidak menggunting kuku sampai kambing itu disembelih. Nah, kalau kita sudah niatnya sunnah kurban. Kalau sunnah kurban boleh kita makan. Sulusul ya akli makan 30/4 itu dimakan. Sisanya disimpan jadi dendeng. Sisanya lagi bagi. Tapi hati-hati kurbannya nazar. Ucapan tuh maksudnya. Karena kita kan ngaji, kita nggak paham. Mau kemana? Mau ke Johar, ya kambing buat kurban. Kurban sah. Gara-gara asbab ucapan jadi wajib. Kita nggak boleh kemakan. Atas sedikit seperti itu. Tapi kagak apa-apa, bagus juga kita nyobain dari kurban. Tapi kalau kita makan karena kondisinya udah jadi kurban sunnah, itu malah dapat pahala. Nah zaman sekarang orang pada daging kurban, karena nyembelih kita tahu, nyembelih kita. Kalau RPH tahu digantung. Saya kerja di RPH, saya potong, saya potong. Kalau di pasar daging kurban ada di etalase dulu ya, higienis kira-kira. Wah gini kerjain, jeroannya yang cuci. Kita makan nggak nafsu jangan dibuat. Nah ini kaitannya dengan materi yang kita bahas.
Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka dari hamba. Wa ana ma'ahu dzakara. Kata Allah, aku selalu bersamanya kepada hambaku yang mengingatku. Maka Allah, orang kalau ibadah itu pasti kata Allah bersyukur maksudnya. Berkat bersyukur kita jadi pandai mengatur rezeki, begitu kira-kira. Makan nih, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Karena orang bersyukur makannya juga pakai aturan Nabi. Pakai aturan Nabi. Ucapin bismillah, betul ya? Makan pakai tangan kanan, betul ya? Minum pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena setan itu kebiasaannya, kelakuannya makan dan minum pakai tangan kiri. Karena orang dulu bilang kalau kita makan pakai tangan kiri, setan nimbrung katanya. Setan nimbrung. Kita makan daging, vitaminnya setan yang dapat, kira-kira begitu Pak. Kira-kira begitu. Wa yadzakaruni fi nafsi zakartu fi nafsi. Kalau hambaku mengingatku, bersyukur kepadaku, senantiasa niatkan ibadah, setiap gerak langkahnya kepadaku dalam dirinya dia aja, maka Allah juga akan mengingat dia, menyebut-nyebut namanya dengan Allah sendiri saja. Maksudnya Allah gak berkasih tahu malaikat, Allah gak berikan tanda-tanda nih orang ini nih orang pandai ibadah sama saudara-saudaranya. Kelihatannya biasa-biasa aja kalau biasa aja tawadhu. Padahal masya Allah ini orang lisannya berzikir dulu, ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dia dari manusia. Biar apa? Biar jauh daripada fitnah, jauh daripada ucapan. Kan begitu ya? Ada orang nih, ada orang, wah itu sih Mas mau itu ada aja masjid dari panitia kurban hari gitu. Tapi kalau orang yang senantiasa zikir di hatinya, ingat Allah, ya Allah, saya masjid ini karena saya bersyukur, saya pengen memakmurkan masjid, ambil fadilah 10 awal di bulan Zulhijjah yang amalnya yang pahalanya besar. Jauhkan saya dari fitnah. Masuk ke fitnah Allah jauh gitu. Dari pandangan manusia, pandangan yang lintas begitu. Wa in takaruni fi ma la yadzakartu fi ma la. Kalau dia ingat aku di dalam sebuah perkumpulan ini, kita zikir, ingat Allah, bahas kebesaran Allah, ajaran Islam, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zakar itu maka aku juga akan mengingat orang-orang ini satu persatu." Kita di absen Allah taala. Bukan saya yang absen. Bukan DKM yang absen. Allah yang absen tiap minggu sampai hadir, tiap minggu. Kalau lagi berkumpul kayak gini, Allah absen juga disebutin Rasulullah lagi ngaji. Di depan siapa? Di mana itu? Dalam perkumpulan halayak yang ramai, yang lebih baik dari ini. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dzira'an. Setelah dia mengingatku, dia mendekat kepadaku. Kalau dia mendekat kepadaku bi shibrin, shibrin itu sehasta. Sehasta itu kalau kata orang Arab, shibrin itu ma baina ra'sayil khinsir wa ibhami minal kafir afdal. Shibrin itu sejengkal. Yang disebut sejengkal kata orang Arab ma baina ra'sayil khinsir. Ini ukuran dari ujung ibu jari, khinsir itu ibu jari. Wal ibham, ujung jari kelingking. Min kafir afdal. Yang telapak tangannya itu diginikan Pak.
Ini namanya shibron. Shibron bishibrin. Sejengkal lebih sejengkal. Kalau begini nggak sejengkal. Ini saya udah. Tapi kalau begini shibron bishibrin, sejengkal lebih sejengkal. Wa in taqarraba ilayya shibron bishibrin, kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira', maka aku akan mendekat kepada dia nggak lebih jauh dari dhira'. Dhira' itu kata orang Arab bilang minal insani min tarafil mirfaq ila tarafil isba'il wusta. Jadi yang disebut dhira' itu dari sikut sampai ukuran panjangnya tangan orang sampai ujung jari wusta. Tadi kan ibham kelingking, ya kan khinsir tuh nih ujung jari, ibham kelingking wusta nih apa ini? Dari tengah. Jadi kalau orang Indonesia kalau begini Dari tengah. Apa nih ujung jari ini namanya zira'. Allah gak jauh-jauh dari kita. Jadi maksudnya itu rahmat Allah tuh di depan mata kita gitu. Pertolongan Allah tuh hidayah Allah di depan mata kita, gak jauh-jauh gitu kalau kita susah dalam masalah gitu. Baik. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau ini hamba pandai mengikatku, mendekat kepadaku dari tadi, dia cuma seukuran zira', sehasta, maka aku juga gak bakal jauh-jauh dari dia nih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ba'an. Sedepak, tadi namanya sedepak. Sedepak. Maka gak bakal jauh-jauh dari namanya sehasta. Sedepak. Dari mulai apa nih? Katifun. Bahu sampai Ujung tangan. Sampai ujung jari tengah. Kayak gitu. Kan orang amat-amatan Pak, kadang-kadang ibadah lagi semangat 45, lagi masih muda, apalagi pengantin baru ya kan. Baru nikah, ayo istri, ayo mau makan kita baca doa bareng-bareng. Allahumma barik lana. Begitu punya anak lupa, udah balik lana lagi. Main dulu. Ya begitu kita sedepan, Allah sezira depan mata kita. Jadi Allah kalau kita yang jauh, Allah makin dekat. Jadi begitu. Nah kurban ini tujuannya takarrub ilallah. Takarrub ilallah. Kenapa? Sebagian mengatakan menghukumi sunnah mu'akkadah. Apa sunnah mu'akkadah? Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan sunnatul mu'akkadah iyallati sunnatun yata'akkadat ilal fardh. Yang disebut sunnah mu'akkadah adalah sunnah yang mendekati kepada fardu. Maksudnya sangat dianjurkan. Dan di hari itu ada dua amal yang sangat disukai oleh Allah. Yang pertama, taqaddam, menumpahkan darah, menyembelih kurban. Satu. Dan yang kedua, sholat Id. Sholatul Id. Dalam riwayat dikatakan sholat Idul Adha lebih afdol dari sholat Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Adha lebih afdol dari sholat sunnah Idul Fitri. Dan jelas sering kita baca dalam surat Al-Kautsar. Hafal nih begitu. Hafal nih. Gak usah undang habis di sini. Anak PPQ aja baca Al-Kautsar. Ya amin. Uzaimah. Anak PPQ baca Al-Kautsar. Inna a'tayna Al-Kautsar. Ayat kedua, washolli rabbika wanhar. Kurus semua. Saya kalau lagi imam di kampung saya, bukan di sini kampungnya. Kalau baca Al-Kautsar, itu yang pun nyautin anak-anak. Inna a'tayna Al-Kautsar, washolli rabbika wanhar. Inna syanaka wal abtar. Ujungnya dikurang nih. Sampai amin kita kagak kedengeran. Amin kita kan kedengeran. Bocah ini kalau di masjid hadatnya. Hadatnya kita larang, kita dosa. Kita atur gampang-gampang susah. Suruh ikut ya. Gerecokin kita baca surah.
makmum Mesir, dia malah jahar. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Walhasil salatul idain atau salatul sunnatul fi yaumin nahar afdalun min salatul fi yaumil fitr, lebih afdal. Jadi jangan sampai nggak sholat Idul Adha. Ada kan banyak kalau dijelasin panjang. Wa amma takbiratuha, adapun bertakbir di dua hari Id ini, takbiratun fi lailatil fitriyah afdalun min takbiratin fi lailatil udhiyah. Bertakbir kita di malam takbiran Idul Fitri lebih afdal dibanding kita bertakbir di malam Idul Adha. Maka kalau Idul Fitri tidak ada di antara kita yang bertakbir atau ya. Malam Idul Fitri ini, malam Idul Fitri, ciri-ciri kata guru saya, Syekh Ali Mur'i, guru saya dulu belajar dia, ciri-ciri mukmin yang mendapat predikat sukses Ramadan, lihat malam Idul Fitri ini, dia bertakbir, dia banyak ibadah. Syuf, apa yang kita lihat Idul Fitri? Budak-budak kita yang takbiran, yang mau beduk, yang tauratan. Makmurin mas, itu lebih awal. Kalau kita udah bertakbir barang sedikit sampai besok masuk takbiratul ula, saat sholat Idul Fitri, masya Allah. Ma'alatun bainal ardi was sama. Ma'alatun bainal ardi, tergantung tuh di antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Pandangan Allah. Dia nggak bersyukur, nggak serius dia orang mukmin, main-main akhir-akhirnya begitu. Main-main kira-kira begitu. Ya masih amatiran. Masih kita mau amatiran kerja aja kita main profesional apa ya? Kerja aja dari kontrak, pengen diangkat jadi kan karyawan. Masa kita menjadi punya kontrakan dulu nggak? Sekali-kali kita jadi punya profesional. Mukmin yang kafah dulu di sini. Kafah. Wah ada di fi'lin, jangan dikurban. Dan kurban itu kenapa Rasulullah lebih sukai? Karena kurban itu adalah puncak daripada ketakwaan seorang mukmin yang memiliki kelebihan rezeki. Kelebihan rezeki. Bahkan sama direndeng-rendengin itu seperti orang yang ibadah haji. Gak ada keinginan kita mau berangkat haji. Padahal Allah jauh-jauh hari sebelum Rasulullah itu sudah perintah digambarkan di dalam surah Al-Quran, wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan min kulli dhamirin wa fajjin alim. Ibrahim, tolong panggil semua manusia. Dalam riwayat Ibrahim suruh ngadap ila jihadil shimal, jihadil gharab, menghadap ke barat. Panggil Ibrahim, ayuhannas, 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 ayuhannas. Kalau panggilan itu sampai ke alam roh kepada orang tua kita, kata ulama, insya Allah ada anak yang bakal berangkat haji. Amin. Dari hasil apa? Dari hasil yang benar. Dari hasilnya, karena haji ini maunya Allah, Pak. Haji ini maunya Allah. Dan hajinya fondasinya adalah fondasi iman. Imannya betul-betul. Karena haji ini adalah tempat yang sebaiknya tempat dan saat yang sebaik-baiknya dari waktu. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat ke sana, kita wukuf di Mina, itu sebenarnya benerin tobatnya kita. Benerin tobatnya kita. Maka sebelum berangkat dari sini benerin niatnya, watimul hajjah wal umrah, sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Tatkala kita beriman kepada Allah, kita gak pengen punya obsesi berangkat haji. Kita gak percaya haji ini maunya Allah. Allah yang punya cara. Berapa banyak kisah di antara kita yang penghasilannya kalau kita timbang secara logika mungkin gak masuk. Gak masuk. Tapi Allah mau. Karena apa di hatinya? Rindu ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berhukum dimana at-tawajjuh ma'allah, lagi sedang bertatap-tatapan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi sedang dekat-dekatan, lagi sedang romantis-romantisan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala hijaban fi, gak ada hijab kata Rasulullah SAW. Pak, kita kalau lagi dekat-dekatan sama ayam beb gimana? Dulu pengantin baru dipisah kamar kita marah gitu, maaf. Tapi di Arafah kita lagi romantis-romantisan sama Allah Ta'ala. Cuma dihijab aja, kita gak kelihatan aja gitu. Maksudnya apa? Semua fadilah, semua kemuliaan Allah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, seperti kayak Ramadan. Tapi ini beda, lebih dahsyat dari Ramadan. Surga yang jutaan tahun pintunya gak pernah dibuka di Ramadan. Al-Fakir pernah punya kisah waktu jadi muntah. Ini menarik banget. Waktu sampai ke Ka'bah, ke Mekah, ini orang. Kita kalau tawaf itu kan searah jalan jauh dari Hajar Aswad, Multazam. Jadi kalau kita sampai ke Ka'bah itu ada lampu hijau, itu namanya Multazam. Itu sejajar garis lurus dengan Hajarul Aswad. Jadi Ka'bah di kiri kita, di sebelah kiri kita. Ini berbalik ke arah kanan, kedar. Orang kita bilang kedar, kita pakai hudung kan? Begitu kira-kira. Walhasil sama askar diseret-seret sama askarnya. Askar itu tentara yang suka mandu-mandu askar. Tidak jadi arah kiri enggak, dia diambil ke kanan. Aku mau ke Ka'bah katanya. Ini orang bilang, mana ini ada Ka'bah, makanya di arah sana. Ya Allah. Begitu diusut punya usut, ternyata ini dia mantan dukun. Mantan dukun yang belum tahu. Tapi Allah panggil, haji boleh sama. Oh ya Allah. Mantan dukun yang masih tobatnya belum benar, tobatnya angin-anginan, setengah-setengah, masih suka ada 5 jam dikit-dikit. Jadi proyeknya bukan proyek mega proyek. Iya deh. Kita yang beda. Tapi proyeknya proyek pelecehan gitu. Masih 5 jam dikit. Gak bisa pandang Ka'bah. Ka'bah depan mati. Gak kelihatan. Kayak orang sekarang di Mekah, Masjidil Haram pasca renovasi 2 dekade 8 tahun itu nampung kurang lebih hampir 5 juta orang. Kebayang? Kita sendirian lawan arus, jangankan 5 juta, kita lawan arus di pramuka lagi macet naik motor apa gitu jadinya. Tapi orang masih Allah selamatin biar tobat di tempatku, tempat yang paling baik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati orang, coba lawan arus, jatuh, injek 5 juta orang. Tidak. Allah kasih pelajaran bahwa haji itu mutlak harus beriman kepada, gak boleh setengah-setengah. Ternyata dia punya proyek begitu, punya proyek seperti itu. Hakada. Nah, kurban begitu juga, kurban sama. Jadi kurban itu bukan sekali. Ente gak kurban udah tahun lalu. Tahun ini kagak ya udah nanti yang tahun lalu. Sekarang pengen beli ini. Tidak begitu aja. Tinggal bilang aja. Udah usaha. Lagi nabung cuma belum cukup. Insya Allah Allah cukup. Bukan kagak punya duit aja. Karena kita yang mau usaha sama. Manis tato'a ilai sabila istato'a. Dari kata to'a yang to'atan tato ditambahin 3 huruf alif sintat istato'a, jadi sulasi mazid, berusaha untuk bukan jika mampu maknanya,
tapi berusaha untuk Mampu. minimal kita ada niat cita-cita, ada obsesi, ada kedambaan. Ya Allah, kalau lihat Ka'bah nangis, ya Allah. Ya Allah, kalau lihat Ka'bah, ya Allah, pengen di Hajar Aswad, gak apa-apa. Ya Allah, pengen ziarah makam Rasulullah, gak apa-apa. Itu obsesi itu. Berusaha untuk mampu, bukan jika mampu. Sama kurban itu juga berusaha untuk mampu. Karena apa? Jelas dalilnya kata Rasul, amal yang paling dicintai di nanti tanggal 10 itu adalah kita menumpahkan darah. Dan juga sholatul ini perhatian, di banyak kejadian khilaf pernah terjadi perbedaan hari tanggal 1 Zulhijjah yang imbasnya jatuh hari idnya berbeda. Idnya berbeda. Kemarin. Dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Amar dalam bentuk amar, sigat amar. Sholat dulu baru sembelih. Ini kagak. Panitia korban lupa bilangin sama jamaahnya, sama sahibul kurban atau mudhahir sahibul kurban. Dia ikut hujah ya waktu itu kalau nggak salah Al-Fakir ingat, karena ada yang bikin sapi ke rumah Abi Huzaifah. Ada yang potong sapi di bed. Ada yang pemerintah lebaran hari Sabtu, dia lebaran hari Jumat. Ternyata ini masjid ikut pendapat sebagian yang mengatakan lebaran hari, karena matlahnya tanggal 1 Zulhijjah ketika itu jatuhnya hari Kamis, malam Kamis, bukan malam Lailatul Jumat. Kalau Lailatul Jumat berarti Sabtu, malam Sabtu lebaran ini. Karena matlahnya malam Kamis, jadi jatuhnya lebarannya malam Jumat. Dia ikut matlah yang malam Kamis. Dia lupa saya berkorban yang mubah ini belum dibilangin. Kita besok sholat Id. Kita besok sholat Id. Nah, banyak yang ikut hujahnya pemerintah. Akhirnya kagak sholat Id, kurbannya gak sama. Jadi dia terus cara pikir. Maka wajib diinformasikan kepada sahibul kurban atau mudhahidin dan mudhahiyat yang mau berkurban, besok kita sholat Id hari ini jam sekian. Biar mereka prepare, niatin kurban, bagusin hati, bagusin taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mau takarrub. Jangan dia mau mendekat kita jauhin gara-gara kelakuan kita panitia yang nggak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang dimaksud wa taqarrabtu ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi. Jadi kaitan kurban itu adalah takarrub untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ifadahnya, apa faedahnya dari hadis yang kita baca tadi adalah kita berkewajiban wujubu husnul dhanni billahi ta'ala. Kita wajib sebagai hamba Allah untuk memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli ayyin kana, dalam keadaan apa. Dan prasangka baik itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yazunnu billahi khairan. Dan jangan sekali-kali kita enggak punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Fa huwa yaqbalu taubah wa yajibul mutar, karena Allah itu Maha menerima taubat. Sebab Allah lah yang mengabulkan doa orang-orang yang lagi kesusahan. Dan Allah juga bakal menjauhkan kesusahan orang-orang yang senantiasa bersangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh dzalik kana al-ya'su min ar-rahmati kufra. Nah, ini poinnya. Karena kita senantiasa mendawamkan berprasangka kepada Allah, walizalika kana al-ya'su min ar-rahmati kufra. Oleh karena itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kufur. Kita enggak percaya rahmat Allah kufur. Tahun ini lagi pengurangan gaji. Bisa kurban Pak kata ya? Kira-kira begitu. Bisa kurban Pak kata ya? Usaha dulu Pak. Usaha dulu nabung.
Nanti Allah yang cukupin. Itu husnuzan pada Allah Subhanahu Oh, ta'ala. wa ta'ala. Dia ngomong lagi bolong-bolong kan. Cicilan motor ya. Telat 3 bulan dan Huzaifah ya Allah. Tak korup dibandingin sama urusan dunia. Ya Allah. Bainal gurba wal haba antara langit dan ini hati-hati. La ta'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Rasulullah bilang, kana li'asu. Perbuatan yang putus asa min rahmati kufran. Perbuatan putus asa dari rahmat Allah adalah kufran. Kufur apa? Jadi kafir ini terbagi, ada kafir akidatan. Kafir yang memang secara akidah kafir. Emang udah gak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Bang, Allah dianggap tidak esa, begitu tuh kafir akidatan. Ada kafir amalan, dia bahaya nih. KTP dicek Islam, tapi kelakuannya masih mughalladin, masih bercampur dengan perbuatan tasyabuh ma'al kufar, masih perbuatan orang-orang kafir dilakuin juga sama kita. Ini kafir amalan, hati-hati. Kita nggak percaya dalam Allah, bagian daripada kita mendekati kepada kekufuran Allah wa alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.